Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi bagian pertama, yaitu mengenai pengertian instrumen dan pengertian pengukuran. Yang pertama adalah pengertian instrumen. Simpelnya, instrumen adalah alat. Purwarno mengemukakan instrumen sebagai alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Yang kedua, pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu usaha untuk mengetahui keadaan sesuatu seperti adanya yang dapat dikuantitaskan. Hal ini dapat diperoleh dengan jalan tes atau cara lain. Pengukuran dinyatakan sebagai proses penetapan angka terhadap individu atau karakteristiknya menurut aturan tertentu. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dan kriteria. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari pemateri sebelumnya tentang pengukuran di bidang pendidikan. Nah, objek-objeknya pengukuran di bidang pendidikan ini diantaranya yaitu yang pertama prestasi atau hasil belajar. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, pengukuran hasil belajar ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana sih siswa ini, perilaku siswa ini dalam selama mengikuti pembelajaran gitu. Dan lazimnya dalam menilai hasil belajar ini, guru memberikan tes, yang mana tes ini bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya sejauh mana siswa memahami materi yang telah diikutinya selama pembelajaran. Kemudian ada sikap. Nah, umumnya sikap ini ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama wawancara, kemudian observasi, dan kuesioner. Kalau wawancara ini bisa dilakukan secara langsung, pertanyaan kita tanyakan secara langsung kepada responden dan responden juga menjawab secara langsung pertanyaan tersebut. Kemudian observasi. Nah, observasi ini bisa kita lakukan dengan sebuah pengamatan. Kalau kuesioner di sini merupakan pengukuran yang sifatnya itu menjawab suatu pernyataan gitu. Kemudian ada yang ketiga, objek pengukuran dalam pendidikan itu ada perilaku. Kalau di sini perilaku itu skala dalam mengukur menggunakan teknik skala Goodman, yang mana skala ini bersifat tegas dan konsisten. Biasanya kayak menjawab pertanyaan atau pernyataan iya dan tidak, setuju, tidak setuju, kemudian positif negatif, dan biasanya berupa checklist dengan interpretasi nilai. Kalau benar skornya 1, kalau salah skornya 0. Kemudian objek selanjutnya yang keempat adalah motivasi. Kalau dalam pengukuran motivasi belajar ini dapat dilakukan dengan membuat sebuah instrumen yang memiliki rentangan, yang mana rentangan tersebut diberi nilai secara kontinum dari yang tertinggi sampai yang terendah gitu. Kemudian ada intelijensi.
Kalau dalam intelijensi ini bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu menggunakan metode korelasional dan metode skala umur. Intinya dalam pengukuran ini berguna dalam pendidikan. Sebagai contohnya, sekolah mana? Berapa sekolah mensyaratkan siswa untuk memiliki IQ di atas rata-rata? Mungkin di sini ditujukan untuk mengukur sebuah kemampuan siswa seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Nomor 6, bakat. Tes bakat dirancang untuk mengukur kemampuan potensi seseorang dalam suatu aktivitas tertentu dalam rentang waktu tertentu. Dalam istilah lain, tes bakat sering dikenal sebagai A. Tes kemampuan khusus, B. Tes kemampuan power ability test, C. Tes perbedaan individual. Tujuan mengetahui bakat adalah untuk dapat melakukan diagnosa dan prediksi. Tujuan diagnosa adalah dengan mengetahui bakat seseorang maka akan dipahami potensi yang dimilikinya. 7. Kecerdasan emosional. Kemampuan untuk menilai dan mengendalikan emosi serta mengenali emosi orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi dapat mengendalikan emosinya ketika memikirkan dan menyelesaikan masalahnya. 8. Minat. Ada beberapa metode pengukuran minat untuk mengukur kecenderungan atau minat individu terhadap sesuatu objek dapat diketahui dengan jalan mengukur minatnya karena manifestasi minat yang bermacam-macam sesuai dengan konsep minat yang dianutnya. 9. Kepribadian. Salah satu yang paling sentral dalam psikologi kepribadian, bahkan dalam ilmu psikologi itu sendiri, adalah mengenai pengukuran kepribadian. Pengukuran kepribadian adalah salah satu metode untuk melihat dan mendeskripsikan kepribadian seseorang. Pengukuran kepribadian selama ini ada beberapa metode yang sering digunakan. Sifat kepribadian bisa diukur melalui angka rata-rata pelaporan dari self-report, kuesioner kepribadian untuk sifat khusus, atau penelusuran kepribadian seutuhnya. 10. Moral. Skala pengukuran moralitas disusun berdasarkan pengembangan teori Lawrence Kohlberg, meliputi karakteristik tahap perkembangan dalam moralitas, yaitu karakteristik perkonvensional berupa melekat pada aturan dan instrumental, menghargai kepentingan orang lain. Karakteristik konvensional berupa persetujuan interpersonal, mengharapkan hidup terlihat baik oleh orang lain, dan kemudian telah menganggap diri sebagai baik. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam instrumen. Macam-macam instrumen itu yang pertama ada tes. Tes dapat berupa serangkaian pertanyaan, latihan, lembar kerja, dan lain sebagainya yang memiliki tujuan sebagai alat ukur keterampilan, intelijensi, kemampuan, hingga bakat yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Terus yang kedua itu ada angket atau kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan alat pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan tertulis, digunakan untuk memperoleh informasi dari individu atau kelompok tertentu. Terus yang ketiga itu ada wawancara. Wawancara atau interview merupakan kegiatan tanya jawab atau antara dua orang untuk mendapatkan informasi atau ide mengenai topik tertentu. Terus yang keempat itu ada observasi. Dalam istilah penelitian, observasi diartikan sebagai kegiatan pengamatan secara langsung menggunakan seluruh panca indera. Terus yang kelima itu skala bertingkat. Disebut juga rating, merupakan suatu ukuran objektif yang dibuat berskala atau bertingkat. Terus yang keenam itu dokumentasi
Dokumentasi instrumen penelitian. Dokumentasi merujuk pada barang-barang tertulis. Instrumen ini memungkinkan penelitian memperoleh data melalui penelitian terhadap benda-benda tertulis seperti buku, majalah, catatan harian, artefak, video, dan lain sebagainya. Terus yang ketujuh itu forum group discussion atau biasa disebut dengan VGD. VGD bisa disebut dengan diskusi kelompok terarah. Terus yang terakhir ada eksperimen. Eksperimen pengumpulan data dengan eksperimen sering digunakan dalam penelitian sains murni dan terapan. Dengan instrumen ini, penelitian melakukan beberapa percobaan dalam laboratorium dan melakukan uji coba terhadap beberapa reaksi yang terjadi pada objek penelitian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.